Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekalian, kali ini kita akan melanjutkan video pembelajaran kita terkait dengan aplikasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Langsung saja kita bahas beberapa contoh soal. Yang pertama, contoh soal penerapan dari persamaan nilai mutlak. Oke, soal pertama, bendungan Katulampa di Bogor sering meluap pada saat musim hujan. Ketinggian air di bendungan kondisi normal adalah R cm. Jika perubahan ketinggian air di bendungan Katulampa pada situasi tidak normal adalah 70 dan penurunan minimum dan maksimumnya berturut-turut adalah 60 dan 200 cm. Tentukanlah nilai R. Oke. Sebagaimana kita pahami bahwa penyimpangan dari nilai tertentu dapat juga kita nyatakan dengan nilai mutlak. Misalkan ketinggian air bendungan Katulampa karena ada perubahan adalah X. Maka simpangan ketinggian bendungan pada kondisi normal adalah yaitu selisih antara ketinggian air karena ada perubahan dan dalam keadaan normal. Kita buat dalam bentuk nilai mutlak. Karena perubahan tidak normalnya adalah 70, maka masalah tersebut bisa kita buat dalam bentuk nilai mutlak X kurang R itu sama dengan 70. Oke, kita ingat lagi konsep nilai mutlak. Nilai mutlak X kurang R itu sama dengan X kurang R juga, tetap dengan syarat X-nya besar sama R. Kemudian yang kemungkinan kedua, min X tambah R. Syaratnya X-nya kecil dari R. Nah, akibatnya X kurang R berubah menjadi yang pertama, untuk X-nya besar dari R, maka nilai mutlak X kurang R ini kita ganti dengan X kurang R juga, sehingga X sama dengan R tambah 70. Ini keadaan maksimumnya, ketinggian maksimum dari bendungan. Yang kedua, untuk X-nya kecil dari R, maka nilai mutlak X kurang R ini kita ganti dengan min X tambah R, maka X sama dengan R kurang 70. Nah, ini tinggi air yang minimumnya. Oke, kita sekarang diminta menentukan berapa nilai R. Kita gunakan salah satu saja, misalnya kita ambil yang maksimum ini, itu sama dengan 200 ya, kita ganti X-nya 200 sama dengan R tambah 70, atau R sama dengan 200 dikurang 70. Maka ketemulah tinggi normalnya adalah 100, tinggi air di bendungan adalah 130. Nah, begitu juga nanti kalau seandainya kita gunakan yang minimum, juga akan ketemu R-nya 130. Contoh yang kedua tentang soal penerapan pertidaksamaan nilai mutlak. Seorang dokter di rumah sakit memutuskan untuk penderita yang positif DBD, jumlah trombositnya harus dinaikkan dan dipertahankan 180.000 mm volume kubik dalam beberapa hari untuk mengantisipasi timbulnya virus yang lebih ganas. Nah, jika pengaruh psikologi karena perawatan terjadi penyimpangan, tentukan perubahan trombosit. Oke, penyelesaiannya pada kasus DBD tersebut harus dipertahankan selama beberapa hari. Jumlah trombosit adalah 180.000 mm kubik. Misalnya X adalah jumlah kemungkinan perubahan jumlah trombosit akibat
psikologi perawatan dengan penyimpangan atau perubahan trombositnya diharapkan adalah 15.000. Maka nilai mutlak jumlah trombosit tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu nilai mutlak X dikurang 180.000 kecil sama 15.000. Jadi perubahan yang diharapkan itu tidak lebih besar dari 15.000. Nah, sesuai dengan konsep ini dalam menyelesaikan ketidaksamaan nilai mutlak, ini sama dengan negatif 15.000 kecil sama X kurang 180.000 kecil sama 15.000. Ruas kiri dan ruas kanan kita tambahkan dengan 180.000, maka jadinya seperti ini. Sehingga kalau disederhanakan jadinya 165.000 kecil sama X kecil sama 195.000. Jadi jumlah trombosit untuk mempertahankan kondisi normal berkisar antara 165.000 sampai 195.000. Jadi inilah kisaran untuk mempertahankan kondisi normal. Contoh yang ketiga, Andi memiliki nilai ujian matematika 79678390. Jika dia harus ujian sekali lagi dan berharap mempunyai nilai rata-rata 81, berapa nilai yang harus diraih sehingga rata-rata yang diperolehnya paling rendah menyimpang 2 poin? Andi harus meraih nilai rata-rata sehingga nilai rata-ratanya yang diperoleh paling rendah meleset atau menyimpang hanya 2 poin saja. Maka dapat kita tulis dalam bentuk nilai mutlaknya adalah rata-rata yang diharapkan dikurang 81 kecil sama 2. Jadi tidak boleh lebih dari 2 penyimpangan nilai rata-rata yang dia harus dapatkan. Maka kalau kita selesaikan jadinya adalah min 2 kecil sama X kurang 81 kecil sama 2. Kemudian ruas kiri ruas kanan kita tambahkan dengan 81, jadinya 79 kecil X kecil 83. Jadi rata-rata yang harus diperoleh oleh Andi harus berkisar mulai dari 79 sampai 83. Tidak boleh lewat dari itu jika Andi ingin lulus. Nah, kita perhatikan bahwa rata-rata nilai ujian matematika Andi, jika dia ujian sekali lagi, maka kita jumlahkan nilai-nilai tadi ditambah nilai 1 kali ujian. Kemudian ini kita belum tahu berapa nilai yang harus diperolehnya, kita bagi dengan sebanyak ujiannya adalah 5 kali. Maka hasilnya kalau dijumlahkan ini 319 ditambah X dibagi 5. Lalu ruas kiri ruas kanan kita kalikan 5, jadinya 395. 9 kali 5 ini. Kemudian 83 dikali 5 415. Sehingga nilai ujian dari Andi harus berkisar mulai dari 76 sampai 96. Tidak boleh lewat dari rentang ini. Itulah contoh penerapan dari ketidaksamaan. Nah, silakan Anda coba mengerjakan tugas berikut. Mudah-mudahan kita lebih paham, dan silakan dikumpulkan melalui WA saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.